dan bagaimana hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Bagaimana kemurkaan, bagaimana amarah Allah kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Allah nggak suka dengan kemaksiatan. Kabarkan kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dari Rasulullah SAW. Tadi katakan khusyuk, ya boleh jadi, asalkan tadi orang ini benar-benar menghayati doanya penuh dengan harap. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam ya. Allah itu maha baik sama kita. Semuanya Allah adakan. Segala fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia. Dialah yang menghidupkan kita. Dialah yang memberikan makan kepada kita. Dialah yang membuat kita bisa berjalan, bisa berbicara, bisa duduk, menyimak dan mendengar. Dialah Allah yang ala kulli syai'in qadir. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia yang terkadang membuat air mata harus menetes, hati menjadi sedih, dada menjadi sesak. Kepada siapa kita meminta pertolongan? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau menangis sedih ya, karena harus berpisah dengan Yusuf alaihissalam. Itulah masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan ini, yang terkadang tidak ada tempat untuk mengeluh dan mengadu kecuali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Begitu pula masalah-masalah agama yang terkadang kita pun harus menghadapi makian, cacian yang membuat dada menjadi sesak. Kepada siapa kita minta pertolongan? Kepada Allah yang ada di atas arsy. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kalau tema kita mengapa tak menangis lagi, ada banyak hal yang menyebabkan manusia menangis. Sepertinya ya semua sampai hari ini mungkin masih menangis. Menangis karena ditinggal orang-orang yang dicintai. Menangis karena haru. Menangis karena menahan sakit. Dan menangis karena sedih disebabkan musibah yang menimpa begitu menyakitkan. Menangis karena kecewa kepada orang-orang yang kita percaya, yang kita titipkan cinta kepada mereka, kemudian mereka berkhianat atas kepercayaan tersebut. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Kita akan membahas tentang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan terakhir engkau menangis karena khawatir dosa-dosamu tidak diampuni? Karena takut amalanmu tidak diterima? Karena engkau mentadabburi Al-Quran yang dengannya engkau meneteskan air mata? Karena khawatir di saat dibangkitkannya manusia, orang-orang selamat melewati sirat,
sedangkan engkau tidak. Ahibati fillah, di surat Al-Isra ayat 107-109 Allah Azza wa Jal menceritakan tentang kriteria atau sifat ulama-ulama yang soleh. Ini bicara ulama, para ustadz ya, para guru juga perlu menanyakan kepada dirinya, Ustadz, antum kapan terakhir menangis karena Allah? Itu pertanyaan yang menjadi bahan evaluasi diri. Di sini Allah menyebutkan bahwa ulama-ulama, orang yang berilmu, yang soleh, yang memang pada hakikatnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu, adalah para ulama. Coba kita baca ayat itu, Al-Isra 107-109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada. Ya, artinya katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkut atas muka mereka sambil bersujud. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Nah, lanjut. Wa yakhirruna lil adqani. Akhir ayatnya, maaf, akhir hurufnya jangan dipanjangin kalau nggak panjang. Coba. Wa yakhirruna lil adqani yabkun. Coba. Wa yakhirruna lil. Nah, nanya dibaca panjang barusan. Wa yakhirruna lil adqani yabkun. Masih panjang ninya nggak pakai mat. Baca lagi. Wa yakhirunya panjang. Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum. Dunya nggak panjang. Wa yaziduhum khusyu'a. Nah, santi. Barakallahu fiik. Ya, artinya dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Allahu Akbar jemaah. Mereka menangis. Mereka sujud sambil meneteskan air mata. Yabkun. Dan itu membuat mereka semakin tunduk. Air mata itu tanda lembutnya hati. Dan air mata itu menambah kelembutan hati. Di surat An-Najm ayat
59-60. Subhanallah jamaah ya. Ada kemiripan atau kesamaan ya antara tadi yang di Al-Isra ayat 107 sampai 109. Itu ayat adalah salah satu ayat yang kita diperintahkan untuk sujud, yang dikenal dengan ayat sajdah. Sujud menangis, menunjukkan ketundukan mereka nggak main-main gitu loh. Akhir surat An-Najm ini ayat 59-60 ini juga termasuk mungkin sampai akhir ya, dibaca nanti sampai akhir. Akhir ayat An-Najm ini termasuk ayat yang diperintahkan kita untuk sujud juga. Nah, silakan dibaca. Dibaca sampai akhir ya, sampai ayat 62. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Afamin hadzal hadisi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. I-nya nggak panjang. Baca lagi. Fasjudu lillahi wa'budu. Ahsanti. Nah, artinya? Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini, dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya? Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Allahu Akbar jemaah. Ini sebuah panggilan agar orang menangis. Pada suatu kesempatan di hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat ya. Salah satunya dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa beliau mengatakan, inni ara ma la tarawun wa asma ma la tasma'un. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak mendengar. Attatis sama wa huqqalaha an ta'itta. Langit itu merintih, dan pantas langit itu merintih. Ma fiha maudi'u arba'i asabi'. Di langit tuh tidak ada, kita lihat langit begitu luasnya ya, dan dia 7 lapis. Di situ ada miliaran bintang-bintang. Kita ini salah satu planet aja, di langit begitu banyaknya. Tidak ada satu tempat seluas 4 jari illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah, melainkan di situ ada malaikat yang sedang sujud meletakkan keningnya untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi di setiap tempat 4 jari ini 4 jari, ada malaikat yang meletakkan keningnya sujud untuk Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum katsiran." Wallahi, lau ta'lamuna ma a'lam, demi Allah, jikalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.
Wa ma taladzattum bin nisa'i 'alal furush. Dan kalian tidak akan bersenang-senang merasakan kelezatan dengan istri-istri kalian di atas ranjang. Wala kharajtum ila su'adat taj'aruna ila Allah azza wa jalla. Niscaya kalian akan keluar menuju ke lereng-lereng gunung, berteriak, menjerit, meminta kepada Allah azza wa jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Ilmu apa sih yang dikatakan oleh Nabi SAW? Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau kita melihat kehidupan kita itu lebih banyak hiburannya, lebih banyak ketawa ketiwinya, nangis kadang-kala juga nggak pernah. Dalam sepekan berapa kali kita ketawa dan berapa kali kita menangis? Dan tanyakan juga, nangisnya kita kenapa? Ibnu Hajar al-Asqalani, karena hadis yang tadi secara umumnya, jikalau kalian mengetahui apa yang kita juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksud dengan ilmu, pengetahuan dalam hadis ini adalah yang berkaitan dengan keagungan Allah azza wa jalla, wa intiqamihi mimman ya'sih, dan bagaimana hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Bagaimana kemurkaan, bagaimana amarah Allah kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Allah nggak suka dengan kemaksiatan. Kita aja kalau tahu sama bos kita, apabila kita melanggar, kita akan dihukum, dan kita tahu bos kita adalah orang yang menegakkan aturan, ya, yang nggak main-main, kita jadi takut. Bagaimana dengan Allah azza wa jalla yang maha agung? Kemudian ilmu pengetahuan tentang kondisi menakutkan ketika ruh itu dicabut. Ilmu tentang kematian yang akan datang kapan saja secara tiba-tiba. Tentang alam kubur. Bagaimana ketika seorang ditinggal sendirian. Bagaimana manusia meninggalkan rumah yang dia bangun, pakaian yang dia beli, kendaraan yang mewah sebagai kebanggaan untuk dirinya, pasangan hidup, anak-anak, tempat memadu cinta dan kasih bersama mereka di rumah kita. Kita harus meninggalkan semua itu. Lalu kita hidup sendirian. Wajah yang sering dirawat di salon, mata yang sering diberi hiasan celak, itu akan keluar dari tengkoraknya. Bibir yang senantiasa dihiasin dengan lipstik, itu akan dimakan oleh binatang-binatang tanah. Hilang manusia. Kalau tahu itu, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Apalagi tentang hari kiamat. Kalau kalian mengetahui tentang kiamat, maka ya akan membuat kalian takut. Kemudian kalian akan meneteskan air mata, berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amalan kita, dan kita terus berbuat dosa. Ahibati fillah, di surat Al-Hajj ayat 1 dan 2, dan sebenarnya banyak di Al-Quran, ya. Ana ingin kita membaca ayat ini di mana Allah menyuruh kita takut dengan kondisi yang kalau kita menghadirkan pemandangan kiamat itu, maka kita akan sedikit tertawa.
kita akan sibuk dengan hal-hal yang positif. Kita akan meninggalkan duduk-duduk, kongkow-kongkow, nongkrong yang terkadang tidak membawa kecuali kepada dosa. Apa kata Allah di surat Haji ayat 1 dan 2? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Baca lagi. T-nya jangan disambung sama shin. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Ya. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Baca lagi. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Ya, bagus. Artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anaknya yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kejadian di mana seorang ibu yang menyusui anaknya akan dilepas anaknya, ditinggal anaknya? Semua wanita yang hamil akan menggugurkan kandungannya. Orang-orang seperti mabuk. Mereka tidak mabuk. Mereka sedang ketakutan. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh Ubaid bin Umair rahimahullahu taala, dia mengatakan, akhbirina bi a'jabi syai'in ra'aiti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fasakatat. Aisyah diam. Pertanyaannya bukan pertanyaan yang biasa. Maka Aisyah diam, mungkin dia mulai mengingat-ingat perkara apa yang paling menakjubkan yang pernah dialami dari hidup bersama Rasul SAW. Thumma qalat, kemudian Aisyah berkata, lamma kanat laylah minal layali, pernah di satu malam, pada waktu bermalam di rumahnya Aisyah. Artinya istri Nabi ini 9. Kalau pada saat itu memang sudah 9. Yang Aisyah hanya dapat 9 malam sekali sebelum dibagikan waktunya Saudah. Tahu-tahu Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah pada saat ya
Mungkin sudah ada di atas ranjang berdua. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, dharini ata'abbadul laila li Rabbi." Wahai Aisyah, biarkan aku ya. Malam ini aku ingin beribadah untuk Rabbku. Menghubungin istri itu dapat pahala, bernilai ibadah. Tapi beliau ingin sholat. Apa kata Aisyah yang udah rindu suaminya? Maka Aisyah mengatakan, "Wallahi inni uhibbu qurbaka wa uhibbu ma yasurruka." Demi Allah, aku suka dekat sama engkau ya Rasulullah, dan aku suka apa yang menyenangkanmu. Maka kemudian Nabi SAW bangun. Berarti pada waktu itu mungkin sedang tiduran. Beliau bangkit dari ranjangnya. Beliau ambil wudu. Kemudian setelah itu beliau sholat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Falam yazal yabki hatta balla hijrahu." Beliau nangis pada sholatnya sampai pangkuannya itu basah dengan air mata beliau. Qalat wa kana jalisan. Pada saat itu beliau sedang duduk. Falam yazal yabki sallallahu alaihi wasallam hatta balla lihiyatahu. Beliau terus menangis ya sampai jenggotnya basah dengan air mata beliau. Thumma baka hatta ballal ard. Beliau terus menangis sampai air matanya membasahi tanah yang ada di hadapan beliau. Jenggotnya, pangkuannya, tanah itu basah dengan air mata Nabi alaihi salatu wassalam. Faja'a Bilal yu'dhinuhu bis salah. Kemudian datang Bilal memperkenankan Nabi untuk sholat subuh. Falamma ra'ahu yabki, ketika dilihat sama Bilal Nabi alaihi salatu wasallam menangis, maka Bilal berkata, "Waqad ghafa ya Rasulullah tabki." Wahai Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah, sedangkan Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Udah selesai ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi SAW? Afala akun abdan syakura. Apa enggak sepantasnya aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Telah turun kepadaku malam ini ayat, celaka bagi orang yang membacanya kemudian tidak bertafakkur di dalamnya. Itu firman Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ard," sampai akhir di surat Ali Imran ya. Itu Rasulullah SAW nangis seperti itu alaihi salatu wassalam. Dan beliau menyampaikan kepada para sahabatnya sebuah hadis qudsi bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa izzati la ajma'u ala abdi khawfain wa la ajma'u lahu amnain." Demi keagunganku, kata Allah, aku tidak akan menggabungkan buat hambaku dua ketakutan dan dua keamanan. Dua ketakutan dan dua keamanan. Gak akan digabungin dua ini. Idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Kalau dia merasa aman dari aku ketika di dunia, maka aku akan bikin takut dia pada hari kiamat. Ada orang yang merasa, oh Allah maha pengasih, maha penyayang, sehingga dia terus berbuat dosa. Kewajiban-kewajiban ditinggalkan, maka aku akan bikin dia takut pada hari kiamat.
Wa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Kalau dia takut kepada aku pada saat di dunia, maka aku akan buat dia aman pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian Nabi SAW juga bersabda tentang keutamaan menangis karena Allah Azza wa Jalla. Kalau menangis karena urusan dunia, ya keutamaannya di dunia, di mana seorang akan merasa tenang dengan dia meneteskan air mata, dadanya menjadi plong, ya. Tapi ini keutamaan menangis karena Allah Azza wa Jalla, baik karena rindu kepada Allah atau karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi dhar. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla sampai air susu itu kembali ke tempat susu itu. Ketika diperas, keluar itu air susu, sampai balik lagi, dan gak akan pernah balik. Rawahu Tirmidzi. Ahibati fillah, di riwayat Tirmidzi juga dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, laisa syai'un ahabba ilallahi min qatrataini wa atharain. Tidak ada perkara yang lebih dicintai Allah daripada dua tetesan dan dua bekas. Qatratun min dumu'in min khasyatillah. Yang pertama, dua tetesan itu tetesan yang pertama tetesan air mata karena takut kepada Allah. Tetesan yang kedua adalah tetesan darah yang dikucurkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Adapun bekas, dua bekas itu fa'atharun fi sabilillah adalah bekas yang dilewatin orang ketika berjihad di jalan Allah. Wa atharun fi faridatin min faraidillah, dan bekas langkah dalam pelaksanaan perintah kewajiban-kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, disebutkan bahwa Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, la an adma min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Aku menangis karena takut kepada Allah, itu lebih aku cintai daripada aku bersedekah dengan 1000 dinar. 1000 dinar itu 4 kilo seperempat emas murni. Ya sekarang mungkin hampir berapa? Hampir 10 M. Bayangin. Meneteskan air mata karena takut kepada Allah lebih beliau sukai daripada bersodakoh, yang fadilahnya sodakoh ini banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa tatkala kita nggak pernah menangis karena Allah Azza wa Jalla, ada apa sama kita? Dan ini menunjukkan sulitnya meneteskan air mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada ucapan yang dinisbatkan kepada Ka'ab al-Ahbar, la an abki min khasyatillah, aku menangis karena takut kepada Allah sampai air mataku menetes di pipiku, mengalir di pipiku, itu lebih aku cintai daripada aku bersedekah dengan seberat tubuhku ini emas. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menangis karena Allah Azza wa Jalla?
Dulu pada waktu awal hijrah itu terjadi. Sedikit-sedikit mewek, nangis, sampaikan ayat-ayat tentang neraka, tentang azab Allah, kita jadi ingat sama dosa-dosa kita. Tapi setelah berjalannya waktu, terkadang kita jadi sulit menangis. Yang ada marah-marah. Ana ingat dengan cerita seorang di Madinah sana. Dia cerita tentang bosnya. Bosnya itu punya toko emas. Waktu itu 1 atau 2 toko emasnya. Itu bos setiap kali datang, kita makan bareng, ngobrol bareng ya. Dekat sekali sama kita. Ketika dia punya 50 toko emas, ketika datang mesti marah-marah. Kelembutan itu hilang. Padahal nikmat Allah bertambah, tapi ternyata ada yang hilang. Yang menyebabkan air mata sulit untuk menetes dan mengalir di pipi, ternyata hatinya keras. Kita udah berulang kali mungkin membahas tentang masalah hati. Jadi ternyata mata ini terhubung dengan jantung. Jika hatinya lembut, maka seperti mata air ya, yang dia akan keluar dengan mudahnya. Tapi kalau hatinya keras, ya nggak ada air mata memang. Keras hatinya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa mata aqhatatil ainu minal buka min khasyatillah. Jika mata telah kering dari tangisan karena takut kepada Allah Azza wa Jal, fa'lam, maka ketahuilah bahwa penyebab keringnya adalah hati yang keras. Tadi kita mau gali nggak ada airnya. Wa ab'adul qulub minallah al-qalbul qasi. Dan hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Jadi apabila kita udah nggak pernah lagi menangis karena Allah Azza wa Jal, ya udah keras hati kita. Apa penyebabnya? Kalau bicara hati keras, penyebabnya yang pertama adalah kathratul kalam. Banyak ngomong. Kadangkala ya kita datang kajian, kajiannya 1 jam, 1 jam setengah, ngobrolnya 2 jam, 3 jam. Sambil makan, sambil kulineran. Ternyata orang kalau banyak ngomong itu, hatinya bisa keras. Dan subhanallah ya, ini nanti ada hubungannya dengan apa yang menyebabkan hati itu jadi lembut. Kita nih, ada yang menyebutkan bahwasanya bangsa Indonesia ini seharusnya ada 4 skill yang dimiliki. Yang pertama, skill berbicara. Yang kedua, mendengarkan. Yang ketiga, membaca. Yang keempat, menulis. Kita itu masih mendengar dan ngomong aja. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan kalian banyak ngomong dari selain mengingat Allah Azza wa Jalla. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi. Karena banyak ngomong itu, ngomong yang tidak mengandung unsur mengingat Allah Azza wa Jalla, hanya akan mengeraskan hati. Dan tadi, manusia yang paling jauh dari Allah adalah hatinya yang keras. Kemudian Nabi SAW mengatakan ketika datang seorang sahabat Uqbah bin Amir, mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa jalan keselamatan yang menyebabkan kita bisa selamat dari fitnah-fitnah
yang terus datang silih berganti. Apa jalan keselamatan itu? Qala amsik 'alaika lisanak. Tahan lisanmu atas dirimu. Wal yasa'ka baituka. Hendaklah engkau merasa nyaman di rumah, udah cukup engkau di rumahmu, jangan suka keluar gitu loh. Karena ada orang yang suka keluar lagi, keluar, kemana engkau keluar? Engkau hendaklah mencukupkan diri dengan rumahmu. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atika. Menangislah atau tangisilah dosa-dosamu. Itu keselamatan. Yang membuat hati keras tatkala kita banyak ngomong. Apalagi lisan ini memang tidak bertulang. Dan ketika Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, kok mau aku kasih tahu amalan yang bisa mencakup ya amalan-amalan soleh lainnya gitu loh, yang sudah disebutkan sebelumnya, yang kau insya Allah akan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Lalu beliau mengeluarkan lidahnya, mengatakan amsik 'alaika hadza, pegang nih, jaga lisanmu ini. Lalu Mu'adz bertanya, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan mendapatkan hukuman karena omongan-omongan kita? Nih orang ngomong dari jam 1 sampai jam 5, 4 jam ngobrol. Atau ngobrol dari habis Isya, ngobrol terus sampai hampir subuh. Berapa banyak kosakata yang dikeluarkan? Maka Mu'adz bertanya, apakah kita akan mendapatkan hukuman atas omongan-omongan, ucapan-ucapan kita? Thakilatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Itu orang-orang yang tersungkur dalam api neraka, di wajahnya, di hidungnya. Tidak lain hanya karena omongan-omongan mereka, hasil pembicaraan mereka. Maka tolong mulailah kita mengurangi omongan. Kalau ngurangin omongan berarti ngurangin ketemu sama orang. Iya. Tapi sekarang nggak ketemu sama orang, telepon sampai panjang. Kadang-kala anak nggak tahu, emak-emak ini mungkin ada yang kebiasaannya kalau sambil kerja ya dia pasang headset di kepalanya. Oh ini, waduh ngobrol ini itu macam-macam sampai lama cuma. Maka tolong kurangi ngomongnya. Tapi yang kedua, ya banyak tertawa. Di riwayat Ahmad, Nabi SAW mengatakan, kathratud dhahiki tumitul qalba. Banyak tertawa itu mematikan hati. Ada orang yang suka nonton yang lucu-lucu. Ada orang yang suka nonton ya mungkin lawak atau apa yang membuat dia ketawa lagi. Ketawa tuh boleh. Nabi tertawa, tapi tidak banyak. Berarti kita perlu mengurangi tontonan yang membuat kita tertawa. Kita perlu mengurangi gurauan yang membuat kita tertawa. Jadi semuanya kalau kebanyakan itu jadi buruk. Yang namanya garam kalau kebanyakan jadi nggak enak makanan itu. Yang namanya gula kalau kebanyakan juga nggak enak. Maka hendaklah engkau bisa menghitung mungkin. Aku akan ngomong berapa lama. Setelah ngobrol, memangnya kasih sekarang udah ada HP, ada jam ya. Ketika ngobrol sama temennya, ya sudah setel 15 menit aku akan bubar. Udah nanti bunyi Evan ya, aku ada acara, selesai bubar. Jangan kemudian kita menghabiskan waktu untuk ngobrol, untuk ketawa-ketawa. Kemudian yang ketiga, kathratul akli. Kebanyakan makan. Itu juga membuat hati keras.
Dan boleh jadi sumber semuanya, sumber banyak ngomong, sumber banyak ketawa, sumber banyak makan, itu cinta dunia. Lupa dengan akhirat. Makan lagi. Apalagi sekarang ya. Dengan berbagai macam makanan yang bisa dipesan tanpa engkau keluar dari rumah. Atau 3 hal itu jadi satu. Berangkat, keluar rumah, cari restoran, makan, ngobrol, ketawa-ketawa. Nah inilah yang menjadi sumber penyebab hati itu jadi keras. Ingat, kalau kebanyakan. Karena ngomong boleh, ketawa boleh, makan boleh, tapi nggak berlebihan. Bishr bin Harith mengatakan, khaslatani tuqsiyanil qalb. 2 hal yang membuat hati keras itu banyak ngomong dan banyak makan. Engkau perlu duduk menyendiri, mengingat Allah. Kemudian yang keempat, banyak dosa. Kalau 3 hal itu mungkin bukan dosa, nggak sampai dosa ya. Banyak ngomong nggak sampai dosa. Ketika omongannya bukan dosa, tapi kalau omongannya dosa jadinya dosa. Kalau sudah isinya riba, fitnah, ngomongin orang, gunjingin orang ya, itu omongan yang boleh. Tapi kalau kebanyakan, maka akan berdampak kepada hati. Makanan yang halal, kalau kebanyakan akan berdampak kepada hati. Ketawa boleh, tapi kalau kebanyakan akan mengeraskan hati. Yang keempat ini banyakkan dosa. Dan dosa itu akan menyisakan nokta hitam di dalam hati kita. Dan disebutkan oleh sebagian salaf ya, al-badanu idza uriya raqqa. Badan itu kalau dilepas dari pakaiannya jadi lembut ya. Jadi nggak jadi sombong, nggak jadi congkak ya. Coba kalau kita pakai baju yang bagus-bagus kan kadang-kala hati kita jadi gimana membusungkan dadanya. Tapi kalau kita pakai baju yang biasa, pakai sandal yang biasa, jadi mengurangin pakaian di atas tubuh kita, itu membuat kita jadi lembut. Wa kadzalikal qalbu. Begitu pula hati. Kalau sedikit kesalahan-kesalahannya, maka air mata itu akan cepat menetes. Kemudian yang kelima, yang menyebabkan hati keras adalah kawan-kawan yang buruk. Maka jangan sampai kita itu berkawan yang kawannya hanya mengajak kepada yang tadi ya. Mengajak kepada ngobrol, mengajak kepada makan, mengajak kepada ketawa-ketawa, mengajak kepada dosa. Maka kita harus pandai-pandai memilih kawan. Sebagian salaf mengatakan, wa qaswatul qalbi min arba'ati asya. Dan kerasnya hati itu karena 4 perkara. Idza jawazat qadral hajah. Kalau melebihi kebutuhannya. 4 perkara ini boleh semuanya, tapi kalau kelebihan akan membuat hati keras. Yang pertama apa? Al-akl, makan. Yang kedua an-naum, disebutkan di sini. Tidur. Kebanyakan tidur juga membuat hati keras. Wal kalam, banyak ngomong. Wal mukhalatah, dan banyak kumpul sama orang. Kalau tadi kita sebutkan berkaitan teman yang buruk, ini kumpul aja. Kita sering kumpul sama orang. Tadi ke kafe ya, berangkat sana, jalan sini, kopdar, atau kita sibuk di grup ya, maka hati kita akan jadi keras. Terus apa yang menyebabkan hati bisa lembut, kemudian kita bisa menangis? Karena Allah Azza wa Jalla. Ada banyak perkara. Yang pertama, mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan-perbuatan dengan Allah, perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla.
Karena orang yang kenal sama Allah, dia akan takut. Tapi dia juga akan cinta. Dia akan cinta. Barang siapa yang takut sama Allah, tapi berharap sama Allah Azza wa Jalla, dan dia cinta sama Allah, maka hatinya jadi lembut. Dan matanya akan mudah meneteskan air mata. Namun orang yang nggak kenal sama Allah, nggak berharap kepada Allah, nggak takut sama Allah, maka hatinya akan keras dan air matanya akan kering. Dan kalau kita belajar tentang kedudukan keimanannya, maka ada cinta yang seharusnya menjadi pemandu semua perbuatan kita. Ulama menyebutkan bahwasanya ibadah itu seperti burungnya. Kepalanya itu cinta. Sayap kanan kirinya adalah rasa takut dan rasa harap. Ketika ini seimbang dan penuh dengan cinta, maka burung itu akan sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau lebih condong kepada rasa takut, kadang-kadang juga nggak bisa terbang. Karena ketakutan jadi putus asa. Tapi kalau lebih berat kepada harapan, akhirnya berharap terus, tapi nggak takut. Akhirnya sering berbuat dosa. Ahibati fillah, Sulaiman Ad-Darani mengatakan, likulli syai'in alam. Semua itu ada tandanya, ya. Ada benderanya sebagai tanda. Huwa alamul khudlan, dan termasuk tanda orang yang Allah biarkan, Allah tinggalkan, Allah tidak berikan pertolongan. Tarkul buka min khasyatillah, adalah orang yang tidak menangis lagi karena Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian berkaitan dengan takut, ya. Takut karena Allah, berharap kepada Allah, dan cinta tentunya. Rasul SAW ketika menyebutkan ada 7 golongan, ya, yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla, disebutkan ada seorang yang mengingat Allah sendirian, fafadat aina, kemudian air matanya mengalir jamaah. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran dan mentadabburi ayat-ayatnya. Tadi kita udah baca surat Al-Isra ayat 107-109. Bagaimana tuh orang-orang ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka sujud, mereka menangis, meneteskan air mata. Dan kalau kita melihat bagaimana kondisi para sahabat Nabi, ya, yang ketika membaca Al-Quran itu mereka menangis dalam sholatnya. Dan Nabi SAW menyebutkan tadi, ketika beliau menangis yang sampai membasahi tanah di hadapannya, bahwa telah diturunkan kepada beliau sebuah ayat, yaitu dari ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, ya, sampai akhir surat Ali Imran. Celaka orang yang membacanya dan tidak mentadabburi. Jadi bacalah Al-Quran dan usahakan kita punya waktu membaca Al-Quran di malam hari. Ada perbedaan membaca di siang dan di malam hari. Kita boleh baca Quran kapan saja, tapi para ulama menyebutkan bahwa saya membaca Al-Quran di malam hari lebih utama. Ketika semua sedang tidur, ketika engkau sendirian, kemudian engkau buka Al-Quran, engkau baca bersama artinya, engkau akan merasakan sesuatu yang membuat hatimu jadi lembut. Kemudian engkau akan bisa meneteskan air mata. Kemudian yang ketiga, zikrullah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadi setelah membaca Al-Quran, mengingat Allah Azza wa Jalla. Afwan, tadi yang diceritakan tentang seorang mengingat Allah, ya,
Ya tentunya dia mengingat karena cinta sama Allah, rindu sama Allah, takut sama Allah. Setelah dia punya ilmu tadi, kemudian dia jadi rindu, dia jadi mengingat Allah Azza wa Jalla, kemudian dia meneteskan air mata. Dan Ibnu Qayyim mengatakan tentang obat orang yang hatinya keras ini, maka hendaklah dia mengobati dengan zikrullah. Ketika datang seorang kepada Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, "Ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi." Aku mengadukan kepadamu kerasnya hatiku ini. Qala adhibhu bidzikr. Adhibhu bidzikr. Maka lembekkan, luluhkan hatimu dengan zikir. Dan ketika engkau berzikir, tolong zikirnya itu dengan suara yang didengar oleh telingamu, kemudian dihayati oleh hatimu. Seperti baca Quran juga dengan suara tentunya. Zikrullah juga dengan suara. Baca, dengarkan, dan hayati dengan hatimu. Jadi orang insya Allah kalau tadi dia banyak zikir, terus dia zikir, dia baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, dia baca la ilaha illallah ya. Karena terus terang Anda melihat teman-teman yang udah ngaji nih, wallahu a'lam, mungkin Anda boleh jadi salah. Kadang-kala memang habis sholat pergi, zikir dulu. Dan kalau kau memang ada waktu luang, banyakin zikirnya. Karena memang Allah memerintahkan kepada kita, fadhkurullaha dzikran katsira, yang banyak mengingat Allah itu. Bukan sekedarnya, tapi yang banyak. Kemudian yang keempat, memperbanyak ketaatannya. Memperbanyak ketaatan. Ya, apa saja berkaitan dengan sholat, ya jangan mencukupkan dengan 5 waktu. Coba sholatnya mungkin 40 rakaat. 5 waktu itu 17 rakaat. Mungkin kau sehari sholatnya 40 rakaat. Ditambah. Kalau enggak ya pelan-pelan. Anak cuma 5 waktu aja berat Ustaz. Ya udah 5 waktu plus tambahin 2 rakaat sebelum subuh. Tambahin witir sebelum tidur. Tapi usahakan istiqamah. Puasa juga. Anak ini nggak pernah puasa. Tadi kita bicarakan bahwa penyebab kerasnya hati itu banyak makan. Maka paling tidak kita punya waktu mengosongkan perut kita. Dan subhanallah, puasa itu menyehatkan tubuh kita dan menyehatkan hati kita. Asalkan puasanya yang benar. Karena kadang-kala orang ini puasa tapi makannya ketika waktu berbuka kelebihan. Akhirnya nggak jadi hatinya lembut, hatinya jadi keras lagi. Kalau anggap dari pagi hatinya mulai dilembutkan. Tepat ketika waktu berbuka, dia berlebihan makannya, mengeraskan hati. Maka tolong dijaga hal ini. Maka hendaklah memperbanyak ketaatan. Puasa paling tidak sebulan 3 kali lah. Kau punya puasa. Ketika Abu Muawiyah al-Aswad berkata kepada Ahmad ibn Sahl, ya Aba Ali, man akthara lillahi sidq nadiyat ainah. Barang siapa yang jujur sama Allah, maka matanya itu akan basah. Wa ajabathu idza da'ahuma. Ketika dia ngajak matanya nangis, langsung ikut. Itu ketika orang jujur sama Allah Azza wa Jalla. Maka tolong jaga kejujurannya. Orang kalau sudah suka nipu, suka bohong, ya tentunya sulit dia akan menangis. Dan yang kelima adalah mengingat kematiannya. Melihat orang-orang yang akan mati. Melihat jenazah. Itu juga termasuk yang membuat hati jadi lembut. Kemudian kita meneteskan air mata. Nabi SAW menangis ketika melihat
putranya meninggal dunia, Ibrahim alaihissalam. Maka kita tuh kalau sudah disibukkan dengan dunia kita ya, ngitung untung rugi ya, kemudian menghitung penghasilan ya, kemudian melihat proyek-proyek kita, melihat usaha-usaha kita, oke, nggak apa-apa. Tapi setelah itu engkau hendaklah datang ke kuburan untuk melembutkan hatimu kembali bahwa semua yang kau kerjakan kau akan tinggalkan, dan kau akan sendirian di tempat itu tanpa didampingi oleh siapapun kecuali amalmu. Kemudian juga yang membuat hati lembut ya berangkat ke tempat-tempat bencana, membesuk orang-orang sakit, dan dekat dengan orang-orang miskin. Itu membuat hati jadi lembut. Barakallahu fiik. Yang terakhir tentunya berdoa, minta kepada Allah agar dikasih rasa takut kepada Allah. Allahumma qsim lana min khasyatik, ya Allah bagikan buat kami rasa takut kepadamu, yang dengannya kami terhalang dari berbuat kemaksiatan. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Nabi juga berdoa alaihi salatu wassalam, ya Allah aku memohon kepadamu rasa takut dalam kondisi sendirian atau kondisi terang-terangan banyak orang. Jazakumullah khairan. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Barakallahu fiik. Wafik barakallah, jazakallahu khair Ustaz. Dan izin untuk membacakan dahulu pertanyaan yang masuk Ustaz. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Insyaallah Allah selalu menjaga dan memberkahi Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, Ana sering mendengar istilah merindukan Allah. Mohon penjelasan lebih terkait ini Ustaz. Apakah ini berarti kita merindukan untuk kematian, padahal hal ini diminta untuk dilarang, atau bagaimana maksudnya Ustaz? Ada juga yang terkait Ustaz, apakah yang dimaksud menangis karena Allah ini karena takut tidak selamat dari azab Allah? Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, bicara rindu sama Allah Azza wa Jalla, ya rindu untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kita ini tiap hari ya ngomong Allahumma Rabbi, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Setiap sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nggak ngelihat Allah Azza wa Jalla. Dan ketika seorang mengenal Allah, maka akan tumbuh di dirinya kerinduan untuk berjumpa. Walillahil mathul a'la. Allah nggak sama dengan makhluknya. Tapi tatkala kita cinta kepada manusia, kita dikasih tahu tentang, engkau tahu fulana itu orangnya baik banget loh, fulana kayak gini ya Allah, aku akhirnya lama-kelamaan dengar cerita itu, kita jadi ingin jumpa gitu loh. Ya Allah, kata dia, kapan Anda bisa jumpa sama dia gitu. Berkaitan dengan Allah, memang benar tadi disebutkan bahwa kita nggak akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla kecuali ketika nanti pada hari kiamat. Dan hal itu prosesnya melewatin kematian. Tapi bicara kematian, kita semua bakal mati. Kita semua bakal mati. Jadi bukan orang ini minta mati, tapi minta rindu. Yang kerinduan itu akan mendorong dia untuk berbuat apa saja demi untuk berjumpa. Karena takut nggak berjumpa. Maka di antara doa Nabi SAW, wa as'alu syauqa ila liqa'ik. Dan aku meminta kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau ya Allah. Jadi kerinduan ini akan membuat orang melakukan apa saja demi berjumpa dengan orang yang dia cintai. Disuruh sholat, dia sholat. Diperintahkan ini, dia. Kalau kenapa aku kepingin jumpa sama Allah SWT dalam kondisi baik-baik tentu. Karena semua juga akan dihisap sama Allah, akan berbicara sama Allah tanpa penerjemah. Tapi bagaimana ketika berjumpa dengan kekasihnya, dia dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itu yang dimaksud dengan kerinduan kepada Allah, yang seharusnya kita minta, dan kalau ada di diri kita, biasanya akan mendorong orang untuk melakukan apa saja untuk berjumpa dengan orang yang dengan yang dia cintai ya. Dalam bab ini adalah Allah Azza wa Jalla. Taib,
Pertanyaan kedua tadi apa? Apakah itu berarti takut menangis karena Allah ini, apakah karena takut tidak selamat dari azab Allah? Masya Allah, barakallah fi. Naam ahibati fillah. Tadi disebutkan bahwasanya al-buka min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita itu seharusnya memang takut sama Allah. Kenapa kok takut sama Allah? Karena kita banyak dosanya. Cuma kadang-kala kan orang itu lupa sama dosa-dosa. Jadi takut ini takut karena azab Allah, takut dengan nanti kematian, yang di situ kita juga akan mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla, atau mendapatkan nikmat buat orang yang soleh. Kemudian takut ketika nanti melewatin sirat, ya, bagaimana ketika diceritakan tentang sirat oleh Nabi SAW, bahwa para nabi nggak ada yang ngomong pada waktu melewatin sirat itu kecuali Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah. Jadi itulah takut karena Allah Azza wa Jalla. Takut intinya adalah takut akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, takut amalannya tidak diterima, takut tobatnya tidak diterima. Itulah rasa takut yang seharusnya ada di diri hamba, yang tentunya hal itu dengan ilmu, maka dia akan takut. Ketika dia kenal sama Allah dan dia tahu sama dirinya, dia akan takut. Tapi tetap dalam bab ini beribadah kepada Allah itu kan tadi ada cinta, ada takut, dan ada harap. Orang nggak boleh takut aja, karena kalau dia takut terus, ya aku takut, akhirnya dia putus asa. Aku takut sholat nggak diterima sama Allah, aku takut puasa nggak diterima sama Allah, aku takut haji nggak diterima sama Allah. Akhirnya nggak berbuat dan beramal dia. Maka nggak boleh takut saja, harus ada harap. Harapan ilah yang membuat dia, insya Allah moga Allah ngampuni anak, Allah kan maha pengasih, maha penyayang, anak akan perbanyak ibadah anak akan perbanyak sedekah anak akan berusaha untuk bertobat dengan taubatan nasuha. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya dari jawaban Ustadz, ada pertanyaan juga yang mungkin bisa terkait Ustadz. Pertanyaannya adalah, Bismillah Ustadz, kalau kita berdoa tapi tidak sampai menangis, tapi tetap rasa harap dan takut, tapi tidak meneteskan air mata, apakah ini masuk kepada doa yang khusyuk juga Ustadz? Barakallahu fiik. Iya. Bicara berdoa. Berdoa ini kan memohon, meminta. Ya memang nggak harus menangis. Tapi biasanya orang kalau dalam kondisi kepepet dan dia tahu nggak ada yang bisa membantu kecuali Allah Azza wa Jalla, ya mungkin dia akan meneteskan air mata. Tapi nggak harus meneteskan air mata. Apakah dikatakan khusyuk? Ya boleh jadi, asalkan tadi orang ini benar-benar menghayati doanya penuh dengan harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW ketika perang Badar, beliau itu angkat tangan ya, sambil mengatakan Allahumma, ya, selendangnya jatuh dinaikin lagi sama Abu Bakar ya. Allahumma intuhlak hadhil ishabah, ya Allah kalau kelompok ini dikalahkan ya, binasa pada hari engkau nggak akan disembah lagi ya Allah di muka bumi ini ya Allah. Jadi ada unsur memaksa ketika berdoa. Wallahu alam, ana belum membaca apakah Nabi menangis pada waktu itu, tapi yang ana tahu enggak. Jadi kalau bicara doa, nggak harus menangis. Nabi SAW juga sering berdoa ketika Jumat umpamanya ya. Di khutbah Jumat ya. Beliau berdoa di momen-momen lainnya, beliau memohon kepada Allah, beliau nggak menangis. Jadi nggak harus menangis baru dikatakan khusyuk. Tapi menangis karena takut kepada Allah, ya karena takut dia. Kemudian dia meneteskan air mata. Bukan karena dia meminta sesuatu, tapi karena dia khawatir dari sesuatu yang boleh jadi juga dia di sana memohon kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka, diselamatkan dari azab kubur ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz.
Berikutnya kita akan beri kesempatan kepada jamaah dari Zoom yang sudah raise hand. Tafadholi Ukhti Dewi, tafadholi untuk bertanya langsung. Afwan, satu pertanyaan dan sebisa mungkin sesuai dengan tema. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Ustaz. Beberapa waktu yang lalu, anak kan dalam kondisi yang sulit gitu ya, Ustaz ya. Kondisi perekonomian keluarga anak. Dari situ ibadah-ibadah itu ditambah gitu Ustaz, karena memang kondisi sulit di urusan dunia gitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah Allah berikan taufik untuk anak tuh lebih ibadahnya bisa lebih dari yang sebelumnya. Nah alhamdulillah sekarang kondisi itu sudah mulai berjalan lebih baik begininya Ustaz. Nah dengan dari situ anak berdoa semoga anak selalu dijaga Ustaz untuk sebagai wujud syukur tuh untuk tidak kadang kan kalau kita dikasih dunia yang lebih tuh kadang kan kita lupa gitu ya Ustaz, maksudnya udah kayak nggak nikmat gitu berdoa gitu. Dan alhamdulillah anak masih diberi kesempatan kadang-kadang gitu bisa berkhulwat dengan nikmat gitu Ustaz. Tapi beberapa hari ini anak itu ada perasaan di dalam hati itu kok gelisah, itu karena anak tuh kayak takut gitu Ustaz, nanti suatu ketika anak ada di posisi yang kemarin gitu Ustaz. Jadi kadang anak masih berdoa tuh kayak urusan dunia itu kadang nangisnya itu kok lebih banyak daripada urusan akhirat, meskipun anak juga alhamdulillah kadang-kadang tuh diberi nikmat bisa berdoa untuk urusan akhirat yang baik yang banyak gitu Ustaz. Nah itu mohon masukannya gitu supaya hati anak tuh kadang-kadang datang pikiran yang takut untuk nanti suatu saat kembali gitu Ustaz yang lalu gitu. Nah. Ustaz apa boleh satu lagi karena ini agak urgent anak nanyanya gitu. Urus bendahara gitu Ustaz. Nah anak pasti berkecimpung di situ, tapi suami anak itu nggak bolehin anak untuk ikut perlombaannya, kan ada tarikan iuran. Nah, tapi iurannya itu dipakai untuk kita konsumsi makan bersama, untuk hadiah itu dari sumbangan warga gitu Ustaz. Apakah dari batas-batas mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan Ustaz? Karena anak agak saling silang pendapat dengan suami. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya. Iya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama ya. Memang kalau bicara doa, kita tuh tatkala membutuhkan sesuatu atau dalam kondisi terdesak, kepepet, ya kita akan benar-benar minta gitu. Sehingga tadi boleh jadi menangis karena takut nggak dikasih. Jadi menangisnya itu karena takut tidak dikasih yang dipinta. Dan termasuk ibadah juga ya. Karena doa itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ad-du'a huwa al-ibadah. Maka tatkala seorang memohon kepada Allah untuk urusan dunianya, itu ibadah juga kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu bahwasanya kondisi yang kemarin boleh jadi kembali lagi. Boleh jadi perekonomian akan jadi sulit. Karena memang Allah bisa mengambil semua yang ada di diri kita. Tangan ini pun kalau Allah mau ambil, Allah ambil. Kedua mata kita. Tidak sedikit orang-orang yang keluar rumah bisa melihat pulang buta. Kecelakaan, hilang matanya. Maka memang kita harus terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat. Allah mengatakan tentang doa orang-orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan di akhirat, dan minta selamatkan dari api neraka. Tinggal bagaimana kita itu minta akhiratnya diperbanyak. Bagaimana cara memperbanyaknya? Coba dibaca doa-doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk urusan agama dan akhirat, apa aja yang diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita doa untuk akhiratnya itu pendek, untuk dunianya terlalu panjang. Karena kita nggak tahu dengan akhirat dan tidak tahu bagaimana seharusnya seorang muslim berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk urusan akhiratnya. Ya, adapun untuk pertanyaan yang kedua, mungkin bisa ditanyakan kepada yang lainnya karena memang tidak berhubungan dengan pembahasan kita saat ini. Barakallahu fik. Nah.
Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya kita terima pertanyaan berikutnya. Tafadholi Ukhti Putri. Satu pertanyaan dan afwan sebisa mungkin sesuai dengan tema. Jazakillah khairan Ukhti Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ustaz, kesempatan ini Ana tidak bertanya, tapi Ana ingin nasihat dari Ustaz. Walaupun Ustaz pernah menyampaikan nasihat ini, tapi Ana masih butuh nasihat diulangi sebagai pengingat untuk Ana, Ustaz. Ustaz, Ana pernah membaca bahwa ada ayat-ayat khusus yang membuat sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu menangis ketika sholat, Ustaz. Ana pernah membaca Umar bin Khattab itu menangis ketika membaca surat Yusuf ayat 86, Ustaz. Yang mana Ana sempat baca artinya, hanya kepada Allah aku mengadu kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian ada surat Hud ayat 15 dan 16 yang membuat para sahabat Rasulullah SAW itu menangis, Ustaz. Nasihatnya Ustaz untuk Ana yang tadaburnya masih berkutat di juz 30, Ustaz, yang hafalannya masih berkutat di juz 30, Ustaz. Dan adakah mungkin Ustaz diksi doa yang indah gitu meminta kepada Allah supaya kita mampu mentadaburi ayat-ayatnya dan khusyuk setiap sholat kita, Ustaz. Itu saja Ustaz, mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah, bicara membaca Al-Quran yang tadi disebutkan sahabat itu macam-macam ayat yang membuat dia menangis. Jadi memang ayat-ayat Quran itu tidak sama. Ayat-ayat Quran itu sama-sama firman Allah Azza wa Jal, tapi secara fadilah, secara makna berbeda-beda. Dan terkadang yang membuat orang menangis saat membaca ayat itu memang kondisi hatinya sedang lembut. Boleh jadi di waktu lainnya membaca ayat itu nggak menangis. Rasulullah SAW pernah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Gimana aku membaca kepadamu sedangkan Quran ini turunnya kepadamu? Ya, aku suka dengar dari orang lain. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud membaca awal surat An-Nisa. Awal surat An-Nisa dia baca ya, terus sampai ayat 41 insyaallah. Ketika sampai firman Allah, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana apabila kami mendatangkan seorang saksi untuk setiap umat dan kami jadikan engkau saksi atas semua mereka itu. Lalu Nabi alaihissalatu mengatakan hasbu, cukup. Abdullah bin Mas'ud lalu melihat Nabi SAW, ternyata beliau meneteskan air mata. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang membuat orang itu jadi baca ayat itu menangis. Ada yang baca ayat itu ya nggak menangis. Boleh jadi kembali kepada kekhusyuan tadi, pada pentadaburan dia untuk ayat yang dibaca. Mungkin semua pernah merasakan yang seperti itu. Ada kondisi dia lembut banget, baca Quran, baca ayat tentang neraka, dia berhenti ya. Maka nasihat ana buat teman-teman yang membaca Al-Quran, kalau tadi dikatakan hanya di juz 30. Juz 30 itu isinya tentang neraka, isinya tentang kiamat, isinya tentang
hal-hal yang seharusnya membuat orang jadi takut kepada Allah Azza wa Jal. Maka kalau engkau fokus di juz 30 nggak ada masalah, fokuskan di sana. Di situ ada ayat-ayat yang seharusnya membuat engkau menangis. Ketika firman Allah umpamanya di surat Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Allah katakan akan didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat. Pada hari itu semua orang akan mengingat apa yang dia lakukan, dan apa gunanya mengingat pada hari itu. Jadi kalau dikatakan mentadaburi juz 30 nggak ada masalah. Tadaburi itu juz, hayati itu juz, dan perbaiki hatinya. Karena boleh jadi orang ini baca Quran, dia banyak baca Qurannya, tapi faktor-faktor yang membuat hatinya keras tidak dihilangkan. Sehingga faktor pendukungnya ini nggak bisa maksimal. Tadi disebutkan baca Quran dan mentadaburi, tapi kita banyak makan, tapi kita banyak ngobrol, tapi kita banyak ketawa. Akhirnya tatkala kita baca Quran dan mentadaburinya, perkara-perkara yang membuat keras hati kita ini tidak bisa membuat proses pelembutan hati itu berjalan dengan baik. Maka hendaklah tadi selain kita mentadaburi Al-Quran, mengenal Allah Azza wa Jal, berzikir mengingat Allah, faktor-faktor penghalangnya itu dihindari. Maka kenapa tadi kita menyampaikan yang awal itu, yang membuat hati keras, supaya kita juga memikirkan ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya saya kembali bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Bismillah Ustaz, saya membaca buku cukup tebal tentang hidup Rasulullah, dan setiap saat baca perjuangan Rasul, saya hampir selalu menangis terseduh-seduh membayangkan sulitnya hidup Rasulullah. Dan saat itu saya merasa sangat sayang dan ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Tapi saat ini buku tersebut telah selesai saya baca. Bagaimana agar saya bisa tetap merasakan rasa sayang dan rindu pada Rasulullah ini? Saya takut sekali rasa nikmat dan rindu pada Rasulullah ini hilang. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah, kalau bicara membaca buku, jadi nggak sekali kau baca buku itu. Sebagian ulama ada yang baca buku 60 kali, 50 kali. Sehingga apa yang dibaca itu diingat. Bahkan mungkin dihafal. Bagaimana cerita cicitnya Rasul SAW. Ali ibn Husain ibn Ali, yang dikenal dengan Zainal Abidin, ya. Dia mengatakan, kunna nu'allam maghaziyan Nabi SAW kama nu'allam as-surata minal Qur'an. Kita diajari perjalanan hidup Nabi SAW, peperangan Nabi SAW, seperti diajari satu surat dari Al-Quran. Maka jangan berhenti untuk membacanya. Baca lagi, engkau akan semakin rindu dengan Nabi SAW. Dan setiap ada nama Nabi, bersolatlah kepada Rasul SAW. Sambil engkau berusaha untuk melanjutkan tongkat perjuangan. Karena engkau udah baca, engkau tahu betapa sulitnya. Sekarang apa yang kau lakukan? Karena bacaan itu bukan hanya untuk menyenangkan otak kita, tapi bagaimana bacaan itu berubah menjadi sikap dalam kehidupan kita. Dan teruslah menghindari hal-hal yang membuat hati jadi keras tadi. Sehingga semoga dengan cara itu, ya, hati kita tetap lembut dan kita tetap mudah menangis tatkala mengingat perjuangan Rasul dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, saya pernah menjalani operasi besar untuk penyakit jantung. Awalnya dokter bilang kemungkinan berhasil hanya 20%, tapi alhamdulillah semua lancar dan saya sudah hidup sehat hampir 1 tahun ini. Sejak saya sembuh, saya seringkali menangis saat sholat dan kapanpun saya ingat bersyukur pada Allah karena merasa diberi kesempatan kedua untuk hidup dan tambah beribadah. Saya jujur takut meninggal kemarin karena amal yang sangat sedikit. Apakah ini bisa dibilang saya cukup ikhlas menangis karena Allah ataukah belum, Ustadz? Karena sering saya juga menangis saat melihat anak-anak saya masih kecil, bersyukur karena masih bisa membimbing mereka. Mohon nasihatnya, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara orang yang dikasih kesempatan untuk hidup lagi ya, tadi mungkin persentase hidupnya tinggal 20%. Kemudian ternyata Allah kembalikan dia hidup. Ini kesempatan yang langka, yang seharusnya memang dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau dikatakan apakah sudah cukup, jangan pernah merasa sudah cukup. Karena perasaan orang merasa cukup itu yang menyebabkan dia akhirnya tidak berkembang untuk menjadi lebih baik lagi. Rasulullah SAW yang tadi kita baca ceritanya, bahwa Bilal mengatakan, ya Rasulullah, engkau nangis seperti ini padahal sudah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura. Apa tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Tapi kalau orang sudah merasa cukup, maka dia tidak akan menambah. Maka hendaklah yang bertanya tadi menambah. Menambah apa? Menambah baca Qur'annya, menambah pengenalan dirinya kepada Allah Azza wa Jal, menambah zikirnya, dan menjauhi hal-hal yang menghalangi dia dari menangis nantinya. Karena ini masih lembut hatinya. Tadi masih lembut hatinya karena dia mengalami sebuah kejadian yang membuat dia jadi khawatir. Karena penyakit itu bisa jadi balik lagi. Yang menyebabkan dia akhirnya tadi kalau melihat anak-anak mereka masih kecil-kecil ya, gimana kalau aku mati. Ini juga perlu dihilangkan dari hatinya. Karena sejatinya itu anak-anak kalau engkau mati, mereka punya Tuhan yang akan menjaga mereka. Dan mereka punya takdir yang akan mereka jalani. Barakallahu fiik. Nah. Barakallahu fiikum, Ustadz. Masih bisa tanya, Ustadz ya? Siap, mungkin 2 pertanyaan lagi, tafadhol. Ya. Nah, kalau gitu kita berikan kesempatan tafadholi Ukhti Riu, afwan 1 pertanyaan saja singkat dan semoga bisa sesuai dengan tema. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berkaitan tentang yang sulit untuk meneteskan air mata, itu kan salah satu penyebabnya dikarenakan kerasnya hati ya. Nah, salah satu penyakit hati itu kan juga termasuk ada hasad di dalamnya. Nah, mohon nasihatnya bagaimana agar kita terhindar dari hasad dan hati kita tidak menjadi keras. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, ini bicara tentang hasad ya, yang juga membuat hati menjadi keras. Tadi kita bicarakan hendaklah menghindari dosa, karena banyak dosa itu akan membuat hati jadi keras. Di antara perbuatan yang terlarang adalah hasad. Dan hasad ini membuat pemilik hatinya hidup dalam penderitaan. Kalau ditanya bagaimana kita mengobatin hasad ya, ma khala jasadun min hasad. Sebagian ulama mengatakan tidak ada tubuh yang terhindar dari hasad. Hasad itu baru akan dicabut ketika masuk surga nanti. Tapi orang yang mulia akan selalu memangkas pohon hasadnya. Dipangkas dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan menanamkan di hati bahwasanya itu udah takdir Allah, dia naik jabatannya,
dia semakin kaya, semakin sukses, itu Allah yang kasih. Kalau engkau mau, engkau minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi bagaimana dia berusaha untuk memangkas pohon hasad tadi. Yang kedua, dengan cara mendoakan orang tersebut. Ya Allah, mudah-mudahan fulan, ya Allah, diangkat derajatnya, diluaskan rizkinya. Jadi kita sebenarnya nggak suka dia kaya, umpamanya gitu ya. Kita nggak suka dia sukses, tapi cara menghilangkannya malah dengan cara mendoakan dia supaya sukses. Lalu kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Kenapa? Katanya akan dikirim malaikat yang mengaminkan doa kita. Yang ketiga, untuk menghilangkan hasad itu melihat kepada yang di bawah. Karena kalau engkau melihat kepada yang di atas, hasad akan terus tumbuh. Tapi apabila engkau melihat ada orang yang lebih susah, oh iya, Masya Allah, kenapa aku hasad sama fulan? Ini orang lebih susah dan aku lebih nikmat gitu. Sehingga dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan terakhir mungkin insyaallah. Barakallahu fiik. Bismillah Ustadz, Afwan izin bertanya, suami saya masih jarang sholat dan salah satu anak saya terjerumus akan zina. Saya setiap sholat menangis takut akan azab yang mungkin mereka dapatkan. Saya faham mungkin saya juga banyak dosa, tapi saya benar-benar khawatir akan mereka. Apakah ini tangis karena Allah ataukah masih duniawi? Dan apakah diperbolehkan tangisan dalam kondisi ini? Mohon nasihatnya juga Ustadz, apa yang harus saya lakukan selain berdoa untuk mereka? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kalau bicara menangis yang disebutkan tadi, apakah karena Allah atau karena dunia, maka itu kembali kepada niatmu ketika meneteskan air mata. Ada yang menangis karena memang kesian anak-anak ini nanti akan diazab sama Allah, kesian dengan masa depan mereka kalau mereka jauh dari ibadah, ya. Dia khawatir dengan azab Allah sejatinya, maka dia takutnya karena Allah SWT. Tapi ada yang menangis karena suaminya dianggap, ya Allah, dapat suami kayak gini, ya. Kok aku dapat musibah seperti ini? Jadi yang dia tangisi itu karena takdirnya dia, umpamanya. Mungkin boleh jadi ada unsur dia nggak menerima dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, maka akan berbahaya buat dirinya. Tapi kok tangisannya enggak, Ana menangis karena Ana kesian sama suami. Ana kesian ketika dia seperti itu terus. Dia imam di rumah ini. Tadi anak Ana sampai terjebak dalam perzinaan, ya. Dengan kondisi Ana nggak tahu bagaimana kondisi rumah dengan bapak yang tidak sholat, bagaimana akhirnya pendidikan buat anak-anak. Akhirnya ketika dia menangis karena memohon kepada Allah pertolongan agar masalah ini diselesaikan, agar suaminya dikasih hidayah, agar anaknya diberikan hidayah, agar mereka dibimbing menuju kepada Allah Azza wa Jalla, maka semoga itu tangisan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, selain berdoa memohon kepada Allah, ya perlu ada usaha memperbaiki anak-anak kita. Karena berkaitan dengan zina ini, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Jadi ada perbuatan yang harus kita lakukan demi membentengi mereka dari perzinaan. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, tapi kita juga harus menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang menyebabkan mereka terjebak dalam perzinahan. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla melembutkan hati kita dan membuat kita semakin takut kepadanya. Dan semoga kita bisa menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat tidak ada manusia yang bersama kita, hanya antara kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana mohon undur diri. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.